Shalom, selamat berjumpa lagi ya. Setelah 1 minggu kita semua praise and worship di rumah masing-masing. Yuk kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baik, hari yang ajaib, hari yang luar biasa. Kami kembali datang di hadapan-Mu, kami menaikkan pujian dan penyembahan dan kami tahu Tuhan, pelita di tempat ini tidak pernah padam. Engkau terus peliharakan kami, Engkau terus peliharakan tempat ini dan kami saat ini merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja atas kami, memampukan kami menangkap, membuat kami mengerti dan kami percaya Tuhan Engkau terus yang akan menuntun kami dengan kekuatan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari-hari ini kita liburan dan banyak hal mungkin sudah terjadi di antara kita. Kita tidak boleh kemana-mana. Selama liburan itu saya kayaknya keluar rumah itu 1 kali aja. Dan selanjutnya ada di rumah saja. Patuh, taat sama aturan, suruh tinggal di rumah. Ya memang gak tahu sih mau pergi kemana juga ya. Tapi saya melihat begitu banyak berita ya. Sekalipun gak boleh mudik. Tapi saya lihat ternyata kerumunan orang itu banyak. Di Cirebon, di CSB ada itu fotonya rame. Di Ancol, di Pangandaran. Dan bahkan saya lihat gak boleh mudik nih, tetap maksa mudik. Ada mobil, aparat sudah berjaga-jaga, dia tabrak aja. Ada motor begitu banyak, ribuan ya, sampai petugas lalu lintas ya kewalahan, gak bisa. Kenapa? Ya karena mereka gak mau hal-hal yang sudah biasa mereka nikmati di liburan lebaran, yaitu mudik, bersilaturahmi, ketemu keluarga, tiba-tiba harus tidak dilakukan. Kalau cuma Zoom aja itu gak afdol ya, kok Zoom, belum tentu orang kampungnya bisa yang ngikutin. Jadi sebuah perubahan-perubahan itu memang bisa terjadi di dalam dunia ini. Mari kita baca dari Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Dikatakan demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, di sini saya ingin kita merenungkan ada hal-hal di dalam kehidupan ini, hal-hal yang bisa digoncangkan, tapi juga ada hal yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini yang tadi saya katakan bahwa pemerintah mengingini, menghimbau, bahkan sedikit memaksa ya untuk tidak boleh mudik, tinggal aja di rumah, jangan pergi-pergi ke tempat keramaian, tetap pakai protokol kesehatan. Dan ternyata itu menggoncangkan sebagian orang yang pengen sekali, setahun sekali pulang kampung, ketemu keluarga, setahun sekali pakai baju baru, belanja-belanja, setahun sekali masak ketupat, nah misalnya, dan banyak lagi lah hal-hal yang sudah terpola. Kalau di dalam liburan lebaran dia harus lakukan ini dan itu. Dan ketika kemudian ditetapkan, bahkan ditetapkan tanggal 6 sampai tanggal 17 nggak
lalu lintas itu ditiadakan ya, kecuali beberapa saja yang mobil-mobil logistik segala baru bisa. Mobil pribadi itu nggak bisa jalan. Mereka beramai-ramai tanggal 5, tanggal 4, tanggal 5 sebelum aturan itu mereka sudah pulang kampung dulu. Yang bisa pulang kampung, mungkin yang pekerjaannya wira swasta, pekerjaannya ya pedagang-pedagang. Tapi kalau yang kantoran kan nggak bisa, karena nggak libur. Dan liburan pun diperpendek. Biasanya liburan bisa 2 minggu, sekarang cuma dikasih liburan pendek-pendek aja. Termasuk sekolah terang bangsa juga pendek-pendek aja. Gak boleh pergi gitu. Nah itu sesuatu yang tergoncang buat hidup mereka. Ada bagian orang yang merasa gak bisa ini. Kita liburan mau kemana? Kita mau merancangkan sesuatu. Nah dikatakan bahwa ada hal-hal yang menggoncangkan hidup kita. Bahkan kalau kita lihat ya artikel-artikel yang saya terima mengatakan pandemi itu sungguh ada. COVID-19 itu nyata. Dan ini kesaksian daripada orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ngalami kesembuhan. Ada keluarga yang ditinggalkan sama orang yang dikasih. Dan mereka mengatakan itu nyata, itu nyata. Tadi pagi saya dapat artikel lagi. Tapi belum selesai baca, baru judulnya. Dibilang pandemi itu gak nyata, sebenarnya gak ada. Nah sekarang saya cuma baca atasnya loh, belum selesai karena panjang dan pagi-pagi saya harus siapkan ini, jadi saya cuma baca sepintas aja. Apakah itu tidak menggoncangkan kita? Kita mungkin akan pikir, jadi sebenarnya tuh gimana sih? Ada beberapa negara yang tidak pernah tersentuh oleh COVID. Katanya begitu, saya baca baru sedikit tuh, tapi belum dibaca selanjutnya. Nah bagi kita orang awam, yang seringkali jadi bingung kan. Jadi sebenarnya gimana? Apakah kita itu dibohongin sama pabrik masker, kita harus pakai masker. Tapi fakta di sekitar kita memang ada orang-orang yang sakit. Wah jadi bingung dah, bingung. Nah itu yang dikatakan bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini yang menggoncangkan kita. Itu baru cerita pandemi aja, belum yang lain-lain. Dari ekonomi, dari hal-hal lain itu sangat banyak yang menggoncangkan kita. Dan penulis kitab Ibrani ini juga bicara. Tuhan bicara bahwa ada hal-hal yang memang bisa menggoncangkan ini. Dan bahkan Tuhan mengatakan di sini, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Tuhan pun seringkali berintervensi untuk membuat goncangan-goncangan itu terjadi. Dan saya percaya memang selalu ada dalam izin Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini tergoncangkan. Nah tapi kita bersyukur karena dikatakan demikian. Tapi kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah ini yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita bahwa ternyata kita orang-orang percaya sebenarnya sudah dipanggil untuk masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga ketika kita melihat di sekeliling kita begitu banyak hal yang bisa menggoncangkan kita harus percaya sebuah kebenaran bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan di mana kita sudah dipanggil menjadi orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tinggal di dalamnya, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara-saudara, ibaratnya seperti ini. Ada begitu banyak ya, geseran-geseran lapisan bumi, terjadilah gempa. Kemana kita? Kita berdoa supaya Indonesia ini diluputkan. Kalaupun harus terjadi minimal. Tapi tentunya saja kita berdoa supaya rumah kita tidak kena apa-apa. Kita nggak kena tsunami. Tapi itu berarti kita masih punya pengharapan untuk tinggal di tempat yang tidak tergoncangkan. Kita berdoa, kita percaya, kita tahu bahwa ada pertolongan dan pekerjaan Tuhan yang bisa membuat kita tidak tergoncangkan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengalami kerajaan yang tidak
tergoncangkan itu. Bagaimana kita bisa ngalami seperti itu? Kita sudah tahu bahwa Tuhan siapkan kita, sediakan buat kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita perlu tahu seperti apa kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa ketika kita keluar dari kerajaan itu kita bisa tergoncangkan? Iman kita bisa tergoncang, pengharapan kita tergoncang, pengetahuan kita tergoncang, hidup kita tergoncang, pekerjaan kita tergoncang, keluarga kita tergoncang, bisa tergoncangkan. Tetapi Tuhan mengatakan di sini bahwa kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masalahnya tinggal kita terima apa tidak. Perlu kita tahu seperti apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi yang tidak tergoncangkan adalah bukan sekedar sebuah tempat atau kerajaan yang cuma kata-kata, tapi ada kuasa di dalamnya. Baru itu tidak tergoncangkan. Kuasa Allah sendiri. Jadi ketika kita orang-orang percaya tinggal dalam kerajaan yang penuh dengan kuasa Allah, gak akan tergoncang. Amin. Gak ada yang amin. Ya, kita tahu bahwa kita sebenarnya disediakan sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang di dalamnya penuh dengan kuasa Allah. Bukan cuma kata-kata, oh saya jadi orang Kristen, ngapalin ayat, kita udah ngapalin ayat, deklarasi, kita sudah deklarasi, tapi kita tidak pernah memakai kuasa Allah di dalam hidup kita. Hari-hari ini, hari Kamis yang lalu tepat hari Raya Idul Fitri bersamaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, selama 10 hari kita memperingati 10 hari lagi akan ada hari turunnya Roh Kudus. Kita memperingati, kita menyadari dan kita mendoakan terus selama 10 hari. Ada gereja-gereja tertentu dulu waktu masih bisa onsite itu, mereka akan mengadakan doa selama 10 hari untuk menyambut turunnya Roh Kudus. Tapi kita bersyukur ya bahwa Roh Kudus sudah turun dari sejak Pentakosta dan sampai hari ini kita bisa menikmati kuasa Roh Kudus terus bekerja. Nah, itu yang memberikan kuasa. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan terima kuasa. Dan kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Artinya di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, Roh Kudus disediakan bagi setiap kita. Dan ketika Roh Kudus itu turun, kita bisa menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki kuasa. Petrus orang yang kalah, dia cuma ngomongnya gede aja awalnya ya. Dia ketika Tuhan Yesus cerita tentang penderitaan yang akan dialami, Petrus bilang, enggak Tuhan, itu enggak akan terjadi sama kamu. Wah, Tuhan bilang, nyalang kok iblis. Waktu Tuhan mengatakan lagi tentang penderitaannya, oh Tuhan, biarkan orang-orang meninggalkan, tapi aku enggak akan ninggalin kamu. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri Petrus belum dipenuhi kuasa.
dia mengerti, dia memahami, dengan perkataannya sendiri dia mau belain Yesus. Tapi ternyata dia tidak mampu. Karena kerajaan Allah bukan soal kata-kata saja. Bukan soal keinginan saja. Bukan soal deklarasi saja. Tapi kerajaan Allah adalah soal kuasa. Namun kita lihat kemudian ketika hari Pentakosta terjadi. Dan turunlah Roh Kudus atas murid-muridnya termasuk Petrus. Petrus menjadi orang yang berbeda. Dia khotbah di depan begitu ribuan orang. Dan hari itu juga Tuhan menambahkan 3.000 orang yang dibaptis. Hebat ya. Siapa yang hebat? Kuasa Roh Kudus. Jadi kita tahu hidup ini kalau kita mengikuti jalur dan perjalanan dunia bisa tergoncang kita. Kita bisa hidupnya ngeluh karena tergoncang, apa saja bisa tergoncang saudara. Kita pengen begini nggak bisa, kita kerja begini nggak bisa, bisa tergoncang. Tapi ketika kuasa Tuhan Roh Kudus itu turun atas kita, maka kita akan bisa berbeda. Menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Karena kita berdiri di atas kerajaan dan tinggal di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sering doa Bapak kami, Bapak tolong saya. Yesus kita doa, tapi kita jarang ya. Roh Kudus temenin aku, Roh Kudus tuntun aku. Kita jarang, pribadi yang ketiga ini jarang karena kita lupa bahwa kerajaan Allah itu karena kuasa. Dan Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita memiliki kuasa. Maka dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu menerima kuasa. Saudara menghadapi apa saja, selesai deh kalau sama Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan jalan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes dikatakan Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu membuka kesalahan kita, tapi Roh Kudus juga penolong kita. Roh Kudus menjadi sahabat kita, Roh Kudus membukakan dan menyingkapkan rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lebih baik aku balik ke surga supaya dikirim Roh Kudus itu. Kalau Yesus masih ada, dia hanya akan menjadi berkat sejauh yang bersama-sama dengan dia. Tapi Roh Kudus turun, dia akan memberikan kuasa sampai kita bisa ke ujung bumi. Itulah kehidupan dari yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara mau hidupnya digoncang terus tiap hari? Enggak dong ya, pengennya hidupnya aman-aman saja. Tapi kalau ikut Tuhan itu juga belum tentu aman dan nyaman. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang seringkali bukan seperti yang kita mau. Tapi percayalah itu yang terbaik dan indah di ujungnya. Nah, mari kita belajar untuk mengerti kekuatan Roh Kudus itu ada. Kita baca Roma 15 ayat 13. Tolong tadi belum dicatat, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekuatan Roh Kudus itu ajaib saudara. Akan memberikan kita pengharapan yang terus, pengharapan yang positif. Mungkin saat ini kita gak ngerti. Mungkin saat ini kita dalam kesesakan. Tapi percayalah kekuatan Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk memiliki berlimpah-limpah pengharapan. Berlimpah-limpah sukacita. Berlimpah-limpah damai sejahtera. Dan berlimpah-limpah kemenangan. Hari-hari ini kita diingatkan Pentakosta. Biar keajaiban Pentakosta itu tidak terjadi hanya di berapa ribu tahun yang lalu. Tapi saat ini kuasa Roh Kudus itu biar dinyatakan. Bukankah di sekeliling kita sudah banyak pekerjaan Roh Kudus yang ajaib. Kemarin ada seorang dari luar kota tiba-tiba telepon saya. Dan dia bilang begini, dia bukan
orang Bahtera ya, tapi dia selalu pengen tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia sering telepon saya dan bilang gini, Bu Nani dapat apa? Gitu. Sering sekali nanya begitu. Nah, kemarin dia tanya begini, Bu Ina, taman Tuhan ada apa sekarang? Wah, saya bilang, Anda itu pernah nanya sama saya sampai episode berapa ya? Episode berapa gitu, karena dia sering nanya saya jadi lupa gitu. Terus dia bilang, apa ya? Dengar nggak soal madu? Saya bilang gitu. Madu belum dengar. Rupanya dia udah cukup lama nggak nanya. Saya ceritakan Tuhan kasih madu. Ih, ajaib banget. Saya bilang itu kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus yang terus Tuhan nyatakan di sekitar kita. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja dan mau tetap bekerja untuk kita tinggal di dalamnya, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, supaya kita tetap berdiri berpengharapan. Dikatakan kita akan memiliki kekuatan Roh Kudus yang membuat kita berkelimpahan dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dalam kasih kita, dalam damai sejahtera kita, dalam kebenaran dan sukacita kita. Karena itulah Tuhan bilang, aku tetap memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kamu menerima kerajaan seperti itu. Tapi kalau namanya menerima tergantung kita, mau diterima atau didiemin. Kalau didiemin ya jatuh, tercecer. Tapi kalau kita mau terima, mari kita hidupi kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, dengan mempercayai bahwa kuasa itu datangnya dari pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu minta setiap hari Roh Kudus memimpin kita. Kita perlu untuk hidup berpengalaman dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh yang dimintainnya nanti yang susah-susah, enggak. Saya sering kali ya nyari kunci. Kunci itu sudah ada tempat kunci, tapi kadang-kadang nggak ada di situ. Ya kesalahan keteledoran saya sendiri gitu ya. Nah itu kadang saya bilang gitu, Roh Kudus tunjukin Tuhan, Roh Kudus di mana sih kuncinya gitu. Pernah satu ketika beberapa waktu yang lalu saya kehilangan kunci mobil. Saya merasa kunci mobil itu ada di dekat meja tulis saya, walaupun itu bukan tempatnya. Tapi saya merasa waktu itu sudah sempat saya pindah, saya balikin ke tempatnya gitu. Tapi saya cari tidak ada. Singkat cerita saya itu ya biasa kalau sudah buru-buru pagi mau nyari nggak ada. Akhirnya saya bilang begini sama anak saya, ya udahlah saya numpang aja mobil kamu. Jadi saya ikut sama anak saya ke sini. Setelah itu pulang dari PW, saya itu mikir di mana ya kuncinya itu ya. Terus saya bilang gini sama Roh Kudus, Roh Kudus itu tunjukin sih kuncinya ada di mana. Padahal ini saya sudah bongkar kemana-mana. Saya bongkar kemana-mana termasuk tas saya. Biasa kalau ibu-ibu ya, tas itu kan sering sampai dibongkar kayak gitu. Isinya mau nyari apa ya, keluhan dari bapak-bapak tuh sama. Selalu kalau nyari itu tas sudah semakin gede semakin banyak isinya sih ya. Gitu. Dan saya sudah bongkar tas itu. Terus saya bilang gini, Roh Kudus kunci itu ada di mana sih? Roh Kudus menunjukkan di dalam hati saya, di tas. Tapi saya tolak. Saya ngomong gini, kan tas tadi sudah saya bongkarin. Di dalam hati saya nih ngomong sendiri gitu. Sudah dibongkarin gitu. Tapi tetap Roh Kudus mengatakan di dalam saya, di dalam tas. Akhirnya saya buka tas, saya tumpek gitu. Betul, ada di dalam tas. Nah kalau dari tadi saya nurut Roh Kudus, saya sudah nemuin dari tadi. Karena saya selalu ngomong sudah. Ternyata saya cuma ngambilin pakai tangan aja dan ada di selipan. Padahal cukup besar loh, ada dompetnya. Tapi bisa enggak? Tapi Roh Kudus itu ajaib. Ada begitu banyak hal. Saya lupa, Roh Kudus ingetin ya. Roh Kudus akan mengingatkan. Itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita percaya. Di hari-hari kita memperingati Pentakosta, Roh Kudus tetap bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Biar kita terima itu, karena kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sendiri yang mengatakan,
kamu itu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau ada berita dari sana, berita dari sini yang seringkali bisa menggoncangkan iman kita, bisa menggoncangkan pandangan kita, bisa menggoncangkan pola pikir kita, bisa menggoncangkan kebenaran yang dalam hidup kita, tetap masuk di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk mengatasi semua yang tergoncangkan. Sehingga kita berdiri tetap teguh menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, lebih dari segalanya Engkau sudah menyediakan bagi kami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang berbentuk kuasa. Bahwa di dalam kami Tuhan, di mana kami sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak-Mu, Engkau memberikan kepada kami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang penuh dengan kuasa dan bukan hanya sekedar perkataan. Kerajaan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kerajaan yang memiliki pengertian, hikmat dan pewahyuan yang ajaib. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus mengenali pribadi Roh Kudus yang akan memimpin kami setiap hari, yang akan menyatakan setiap kesalahan kami, yang akan memperbaiki semua kesalahan kami itu, yang akan menolong kami Tuhan untuk kami memahami dan mengerti setiap firman-Mu. Bahkan tuntunan-tuntunan dan perjalanan hidup kami disingkapkan dan dibuka oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kami kuasa untuk mengalahkan semua apapun yang menggoncangkan hidup kami, sehingga kami tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya Roh Kudus Engkau terus turun atas kami. Kami mohon Engkau penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami terus berjalan dan kami meniti perjalanan sampai kami boleh melihat setiap panggilan-Mu, setiap rencana-Mu jadi atas hidup kami. Karena pertolongan Roh Kudus kami boleh menggenapkan setiap kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau nyatakan kekuatan dan kuasa Roh-Mu Tuhan atas persekutuan di tempat ini, atas Bahtera, atas bangsa ini, atas kota ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, supaya kami mengerti dan kami terus akan menjadi berkat, menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Lewat hidup kami Tuhan, setiap orang boleh melihat ada kekuatan dan kuasa yang tidak tergoncangkan yang ada dan mengalir dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan Indonesia ini pasca daripada liburan panjang ini Tuhan. Bapa, kami tetap mohon kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu beracara atas seluruh rakyat Indonesia untuk boleh Tuhan mengatur akan bangsa ini, diluputkan daripada segala perkara-perkara yang jahat. Biarlah apa yang tergoncangkan Tuhan boleh dimusnahkan dan diambil alih oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan, sehingga kerajaan yang tidak tergoncangkan boleh ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dengan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan seluruh pemerintahan-pemerintahan daerah. Engkau tolong mereka dengan hikmat untuk mengatur segala sesuatu. Apapun yang boleh terjadi, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara keajaiban, yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi, yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan dari konflik-konflik intern Tuhan, dan yang akan membuat bangsa ini tegak berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Biar Roh Kudus terus akan membawa kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari musim ke musim untuk kami melihat dan mengerti. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada kuasa di dalam kami yang akan mengatasi segala-galanya. Dan kami menjadi pemenang-pemenang karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini hari yang ajaib. Kami memasuki minggu-minggu dan hari-hari yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan
Engkau sendiri Tuhan yang terus membekali kami dengan kuasa urapan-Mu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan terima urapan yang baru. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam minyak urapan ini yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap berdiri, untuk kami tetap ada di tengah-tengah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar kuasa-Mu Tuhan yang akan melapisi hidup kami, melingkupi hidup kami. Ada Tuhan, turun atas kami. Mata kami boleh melihat semua yang pantas kami lihat, yang berasal daripada-Mu. Diberi ketajaman ilahi untuk menangkap setiap apa yang Engkau perlihatkan kepada kami. Dengan telinga yang selalu Tuhan diurapi, dipertajam untuk mendengar suara-Mu. Mulut bibir Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami percaya hati ini Tuhan akan selalu memancarkan kebenaran, kasih dan kemurahan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakannya, dan segala tegar tengkuk ketidakpercayaan kami, keraguan kami, kedegilan hati kami, kebodohan kami Tuhan, pemberontakan kami, semua dipatahkan oleh kuasa urapan-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang ajaib, tangan yang menyembuhkan, tangan yang menghiburkan, tangan yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk bekerja, tangan yang akan memenangkan setiap pertandingan. Kami percaya Tuhan, kaki ini kaki yang penuh dengan urapan, sehingga akan melangkah di jalan-jalan kebenaran-Mu. Kaki yang terus Tuhan Engkau tuntun, sehingga kami akan menginjak setiap musuh-musuh kami di dalam kuasa Roh-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, kegiatan kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua yang Kau percayakan kepada kami. Kami boleh mengerjakannya bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.